Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara pada jam ini berada, biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap mengiringi langkah kita. Puji Tuhan, kiranya renungan sederhana ini yang boleh saya sampaikan boleh jadi berkat buat setiap kita. Mari seperti biasa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kebenaran firman boleh dibagikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih karena kebaikan Tuhan atas kami. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan saat ini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman yang jauh daripada sempurna. Pakai hamba, biarlah boleh jadi berkat buat setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat Esra 3 ayat 1-6. Saya memberi judul renungan saya hari ini adalah datangnya kelemahan. Demikian bunyi firman Tuhan, Esra 3 ayat 1-6. Ketika tiba bulan ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, seluruh rakyat serentak berkumpul di Yerusalem. Lalu mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu ditempatkannya semula, meskipun mereka ketakutan terhadap bangsa-bangsa di negeri itu. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya kurban bakaran kepada Tuhan, kurban bakaran pagi dan petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan hari yang tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari dengan jumlah seperti yang ditetapkan untuk tiap-tiap hari. Sejak itu diadakanlah kurban bakaran yang tetap, juga kurban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya kudus bagi Tuhan, serta setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak tanggal 1 bulan ke-7 mereka mulai mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Esra 3 ayat 1, nanti kalau Bapak Ibu Saudara bisa lanjut baca dalam pasal 3 ini bicara tentang dimulainya peletakan dasar bait suci dan dimulainya pembangunan mezbah terlebih dahulu. Jadi situasi yang tidak mudah sudah dilalui oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka mengiring Tuhan. Jatuh bangun, dan seringkali dalam perjalanan itu mereka tidak jarang menjumpai bahwa sebetulnya bangsa ini kuat, bangsa ini luar biasa. Setiap kali mereka dalam persoalan-persoalan yang cukup sulit, Tuhan itu selalu hadir menolong mereka, memberikan kekuatan, sehingga di tengah ketidakmungkinan muncul mujizat-mujizat, muncul hal-hal yang tidak pernah diprediksi. Kalau bicara sebagai sebuah bangsa yang sebetulnya secara kekuatan mereka nggak punya apa-apa begitu. Setiap kali Tuhan menolong, sesuatu yang besar terjadi. Nah, tetapi setiap kali itu pula kadang-kadang di tengah kemenangan atau di tengah pertolongan Tuhan yang hebat, mereka jadi kuat, mereka jadi menang dan lain sebagainya. Tidak jarang mereka juga kadang melupakan Tuhan begitu. Mereka sering menganggap bahwa wah kita hebat ya, wah kita luar biasa, wah segala persoalan yang sulit-sulit bisa ditembus ya. Bahkan ada kemenangan-kemenangan, bahkan ada mujizat-mujizat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya terjadi gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi pengalaman itu justru membuat mereka jadi lemah. Jadi mereka kehilangan kekuatan. Karena apa? Karena sebetulnya kemenangan yang ada pada mereka, kekuatan yang ada pada mereka itu bukan dari diri mereka, tapi datangnya dari Tuhan. Tapi seringkali bukan dalam perjalanan bangsa Israel ini mereka begitu luar biasa, kemudian mereka setelah mengalami sesuatu yang besar terus mereka lupakan Tuhan, terus kembali mereka kepada Tuhan kalau mereka sudah jatuh terjerembab. Maka tadi kita lihat di dalam ayat-ayat dalam pasal 3 ini, ketika pembangunan mezbah dimulai, Bapak Ibu, sejujur dikatakan oleh ayat yang ke-3, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Meskipun mereka ketakutan terhadap bangsa-bangsa negeri itu, jujur secara situasi di lapangan mereka itu takut begitu. Mereka nggak punya nyali yang cukup besar untuk mau membangun kembali mezbah dan kemudian peletakan dasar bait suci untuk pertama kalinya setelah sekian lama perjalanan bangsa ini diwarnai dengan banyak masalah dan juga persoalan. Tuhan menolong, dan kali ini mereka kembali diminta oleh
Tuhan tentunya untuk memulai pembangunan itu. Dan mereka mengawalinya juga dengan ketakutan. Mereka nggak punya apa-apa. Nah, ketika mereka tidak punya apa-apa, inilah kuasa Tuhan justru bekerja, Bapak Ibu. Dikatakan di sana mereka mulai rajin, bukan, mempersembahkan korban ucapan syukur. Sebab itu yang diminta Tuhan, korban ucapan syukur dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda, sebagai pernyataan bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka perlu Tuhan. Mereka nggak bisa melakukan banyak hal di depan tanpa Tuhan menyertai mereka. Maka kemudian tadi kan kita baca, sejak hari itu diadakanlah korban bakaran setiap hari, begitu ya. Dan juga mereka mengadakan korban bakaran pada bulan-bulan baru dan hari-hari raya tertentu. Bahkan ketika ayat 6 dikatakan yang tadi saya baca, sejak tanggal 1 bulan ke-7 mereka mulai mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci belum juga diletakkan. Jadi meskipun peletakan dari dasar bait suci belum dilakukan, tapi mereka sudah mengawali itu dengan meminta pertolongan Tuhan, dengan tanda mereka selalu dengan rutin dan rajin mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka menyadari bahwa kekuatan mereka bukan terletak pada pandainya mereka atau karena mereka bangsa pilihannya Tuhan sehingga selalu mendapat pembelaannya Tuhan, tapi mereka menyadari kali itu bahwa kekuatan yang akan mereka peroleh untuk melanjutkan pembangunan daripada bait suci itu bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang sudah menyertai mereka dan memberi kekuatan tiap hari dan memberikan hikmat tentunya, sehingga pembangunan akan terus berjalan dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, kita belajar dari peristiwa ini, mereka menyadari betul begitu loh, bahwa tidak mungkin tanpa Tuhan. Maka mereka melakukan itu, mengadakan korban ucapan syukur setiap hari kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 18 ayat 19 dikatakan oleh si penulis pemazmur, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaranku. Jadi pemazmur juga mau menyatakan bahwa hari-hari yang dijalani dalam hidup kita, dalam kehidupan orang Israel waktu itu dalam memulai pembangunan peletakan dasar bait suci, dan juga tentunya dalam keseharian mereka, perjalanan iman rohani mereka, dan juga kita kalau kita korelasikan pada hidup kita hari ini Bapak Ibu saudara, mari kita mengawali semuanya itu dengan korban ucapan syukur di hadapan Tuhan melalui doa kita, melalui intimate kita dengan Tuhan, selalu berdoa dengan Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu dan selalu dari mulut bibir lidah kita ini selalu muncul pengakuan bahwa Tuhan Engkau segala-galanya, Engkaulah yang membuat semuanya boleh jadi. Maka kemudian Mazmur 18 ayat 19 berkata, gak ada sandaran yang lain kecuali Tuhan. Karena dia dikatakan sekali lagi, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaranku. Jadi sekalipun hal-hal yang tidak baik mungkin bisa mendekati hidup kita dan mampir dalam hidup kita, tapi keyakinan yang sama yang diucapkan pemazmur dan juga jadi doa kita bersama hari ini adalah bahwa Tuhan itu tetap menjadi sandaran kita. Seperti yang diakui oleh orang-orang Israel waktu itu, di tengah ketakutan mereka membangun mezbah, mereka tetap membangun mezbah itu, mereka tetap mengadakan korban syukur, dan mereka tetap tahu bahwa perjalanan ke depan meletakkan dasar bait suci dan membangun bait suci Allah itu ada dalam penyertaannya Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang bisa membuat mereka mundur dan mungkin mereka tidak selesaikan hal itu, tapi bukankah sejauh itu mereka sudah melihat bagaimana Tuhan yang menjadi sandaran mereka itu adalah Tuhan yang membela mereka, menolong mereka langkah demi langkah, bagian demi bagian, sampai pada akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas pembangunan bait sucinya Allah. Nah Bapak Ibu saudara, mari hari ini jadikanlah Tuhan sebagai tempat sandaran dalam seluruh apapun yang menjadi doa dan harapan dan tentunya juga pergumulannya kita. Kekuatan kita itu bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena pengalaman hidup kita yang luar biasa dan penuh dengan pengalaman-pengalaman yang menakjubkan
itu yang membuat kita menjadi kuat. Tetapi ketika kita merasa kuat, justru sebenarnya kita lemah, gampang diserang dan kita gampang jatuh. Tapi kekuatan kita adalah ketika kita mengandalkan semuanya itu, kita percaya karena Tuhan. Setiap langkah yang mau kita ambil, kita tanya dan berdoa, Tuhan tolong ya, aku hari ini mau melakukan ini. Tuhan tolong, aku berhadapan situasi seperti ini, apa yang akan aku lakukan? Kiranya ini boleh menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kiranya Tuhan tetap boleh menjadi sandaran daripada kita. Mari kita berdoa mengakhiri renungan singkat pada saat ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menolong kami. Bersyukur untuk apa yang boleh kami lihat, pengalaman hidup daripada firman Tuhan menceritakan bagaimana bangsa Israel juga jatuh dan bangun mengikut Tuhan. Tapi semua yang dialami itu semata-mata karena kekuatan datang daripada Tuhan. Maka pemazmur mengingatkan kepada kami juga semua bahwa Tuhanlah tetap yang menjadi sandaran kami satu-satunya. Bukan kebaikan, bukan kekuatan, bukan kepandaian atau apapun yang ada pada kami. Tapi karena kami berharap bersandar hanya pada Tuhan sendiri. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.